di Laut Jawa. Ceng ceng ceng. Kalau di film-film horor udah begitu lagunya ya. Karena ini sesuatu yang mungkin buat banyak orang masih ini Bung Teguh ini cucokologi ini. Atlantis yang udah jelas-jelas matanya biru-biru itu kok dibilang di Laut Jawa gitu kan. Nah, supaya saya tidak dibilang cucokologi, maka tentu saja saya harus menghadirkan seseorang yang memang sudah menekuni isu ini selama 10 tahunan lah kurang lebih. Jadi bukan waktu yang sebentar. Itu sebabnya saya hadirkan di sini Mas Dani Irwanto. Selamat sore Mas Dani. Selamat sore, Mas Burgo. Iya, ini kedua kalinya kita bersua-suara nih Ya, soal Atlantis ini. Karena begini Mas Dani Irwanto, ketika saya memposting soal talk show kita soal Atlantis dan saya share di beberapa grup, yaitu komentar awalnya Anda ini cucokologi Teguh. Lo cucokologi gue gitu. Saya bilang wah jangan begitu. Ini memang kesannya seperti itu. Tapi kan seorang ahli hidrologi yang sudah lebih dari 10 tahun ya menekuni isu ini, tentu ini bukan satu hal yang main-main begitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut Mas Dani, karena kalau bicara mengenai bukti-bukti umum kita sudah pernah bahas ya. Mungkin bisa direview ulang sedikit dan tampilkan bukti-bukti selanjutnya. Lebih seperti itu. Monggo Mas Dani Irwanto. ya. Bukti-buktinya banyak banyak sekali ya. Pun sampai 60. Mungkin saya ceritakan ulang lagi ya bahwa saya meneliti ini selama 10 tahun lebih malah sekarang ya. Iya. Itu dari sumber aslinya, yaitu yang ditulis oleh Plato pada 360 sebelum Masehi. Ya. Saya baca satu-satu dalam bahasa Yunani kuno, saya terjemahkan, saya coba dari referensi banyak sekali ya. Dan ya saya tidak bisa mengelak bahwa memang itu ya Indonesia, begitu. Banyak sekali ya, kalau saya ceritakan di sini nggak cukup waktunya ya. Gitu. Iya. Itu. Mungkin selain dari Atlantis juga itu ada banyak teori juga ya yang sudah ditulis oleh orang yang mendukung teori Atlantis ini. Itu antara lain adalah yang disebut dengan Sundaland. Sundaland atau dalam bahasa Indonesia adalah Sundalandia. Oke. Kenapa disebut Sundalandia? Ya, itu yang ngasih nama orang Belanda. Kantornya di Bandung. Jadi dulu belum ada namanya. Ya, apa dikasih namanya? Ya karena di Jawa Barat ya dikasih namanya Sundaland. Itu. Tapi nggak ada hubungannya dengan tanah Sunda. Ya, karena ini adalah suatu daratan yang dulu terekspos ya, terpapar pada saat muka air lautnya rendah, ya sekitar 120 meter dari sekarang, sehingga pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan daratan Asia itu tersambung semua menjadi suatu daratan yang luas. Itu yang disebut Sundaland. Ya. Sundaland ini adalah tanah yang sangat subur dan luas. Ya. Kemudian saya ceritakan lagi tentang manusia, terjadinya manusia. Manusia itu pertama kali, dalam teori yang mainstream dan sudah banyak diakui itu, pertama kali ada di Afrika bagian timur. Kira-kira 200 ribu tahun yang lalu. Nah, di sana kan daerahnya gersang ya. Manusia masih hidup seperti binatang ya. Jadi mencari mangsa ya, binatang, tumbuhan itu, kemudian juga berperang dengan yang lainnya ya. Nah, di situ kemudian manusia menyebar ke segala arah. Ada yang ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan ya. Namun satu yang paling survive itu adalah yang ke arah timur, yaitu ke arah Semenanjung Arab, kemudian sampai ke India dan
terakhir sampai ke Sundalandia. Itu kira-kira 80 sampai 50 ribu tahun yang lalu. Nah, di Sundalandia ini banyak sekali makanan yang bisa didapatkan, sehingga diam saja bisa mendapatkan makanan karena saking suburnya ya itu. Nah, karena di ini subur, mereka cepat sekali berkembang biak dan tumbuhlah peradaban seperti pertanian, peternakan, perikanan, pelayaran, ya, kemudian bermasyarakat dan sebagainya, itu yang disebut dengan peradaban. Ya. Namun ada beberapa gelombang yang ke sini. Gelombang pertama itu kira-kira 80 sampai 50 ribu itu yang sekarang mendiami Papua dan Australia. Aborigin lah ya. Aborigin itu yang gelombang pertama ya. Kemudian gelombang kedua itu yang berkembang di Sundalandia ini, ya, di Jawa, Sumatera, Kalimantan ini, dan mungkin Sulawesi. Itu belakangan. Makanya orangnya udah beda kan, bisa dilihat ya, ada perbedaannya gitu. Kemudian selama puluhan ribu tahun ini, ya bentuk manusia bisa berubah. 10.000 tahun aja udah bisa berubah kok, warna kulit bisa berubah dan sebagainya ya, menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Iklim lingkungan. Nah, saya ingin sedikit apa ya, mendalami soal sumber Anda. Anda mengatakan bahwa keterangan tentang Atlantis itu ada di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Plato. Ya, Nah, ada tidak keterangan dari buku itu? Dari mana sebetulnya Plato mendapatkan informasi tentang keberadaan Atlantis ini? Ya, dan bagaimana sumber-sumber yang Anda dapatkan ini, Mas Dhani, kemudian Anda kait-kaitkan itu semua dengan keberadaan Sundaland. Monggo. Ya, baik. Plato itu mendapatkan informasi ini dari seorang pujangga Yunani juga yang namanya Solon. Solon itu hidupnya, Solon. Hidupnya 500 sebelum Masehi kira-kira ya. Nah, Solon sendiri ini pernah ke Mesir. Di delta Nil, ya, di situ ada sebuah kuil. Solon ketemu dengan seorang pendeta di kuil itu. Pendeta itu bercerita tentang sebuah kisah yang kemudian diberi nama Atlantis dari sebuah prasasti di kuil itu. Ya, lengkap ceritanya. Ya. Nah, itu jadi dikutip dari sebuah prasasti di Mesir. Namun prasasti itu sekarang sudah nggak ada, sudah rusak. Gitu. Kemudian ditulis oleh Plato, ya, apa adanya sepertinya. Namun nama-namanya diganti semua, diganti menjadi nama-nama Yunani, kemudian nama-nama tempatnya juga nama-nama Yunani. Karena apa? Karena waktu itu masih zaman purba ya, orang pengetahuannya masih sedikit. Kalau dia menyebutkan nama Mesir, orang-orang Yunani akan bingung ya, makanya semua diganti. Gitu. Nah, satu hal yang ada beberapa step lah yang saya lakukan untuk melakukan pelindungan ini, ya, dengan screening ya. Yang pertama adalah disebutkan bahwa lokasi Atlantis ya itu ada jauh sekali, artinya jauh sekali dari Yunani ya, di seberang samudera. Seberang samudera yang orang Yunani kenalnya hanya samudera Atlantis, samudera Atlantis waktu itu. Ya, tadi seluruh samudera itu disebut dengan samudera Atlantis. Artinya bukan di Yunani lokasinya, gitu. Karena dia bilang jauh sekali. Atau di Eropa juga bukan, gitu. Itu yang kemudian memancing orang agak emosi tuh. Dari mana bisa? Saya juga dari mana lo bisa yakin bahwa itu bukan konteks Eropa sekarang? Kan berita itu kan banyak kan juga kita dapat juga dari Eropa tentang Atlantis ini. Iya. Jadi yang tertinggal hanya satu itu aja, tulisannya Plato aja sampai sekarang yang berisi tentang Atlantis. Tulis lain nggak ada yang sampai sekarang itu. Dan kemudian ini kita telusuri satu persatu itu. Pertama itu ya, bahwa itu jauh dari Eropa, jadi tidak mungkin ada di Eropa.
atau di sekitarnya. Yang kedua, itu Plato banyak bercerita tentang kondisi lingkungan di Atlantis. Itu seluruhnya menyebutkan bahwa itu adalah iklim tropis. Oke. Ya. Nah, satunya adalah hanya ada dua musim. Suhunya itu hangat, kemudian matahari ada di atasnya, kemudian tanahnya subur dan sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa itu ada di tropis. Nah, daerah tropis di dunia ini kan hanya ada 3. Afrika Tengah, di Indonesia, Asia Tenggara, dan di Amerika Tengah. Latin. Itu screening berikutnya. Ya. Iya, iya. Iya. Jadi dari situ, oke. Ya. Kemudian ya, ada ditulis sangat detail sama Plato itu tentang kondisi pulau-pulaunya. Oh, oke. Disebutkan bahwa Sundalandia, persis dengan yang saya katakan Sundalandia itu, luasnya sekian, berapa itu ada. Oh gitu? Kemudian ada, ya ada. Oke. Betul sekali, ya. Nah, kemudian dari Sundalandia itu, dari Atlantis itu, dapat mencapai pulau-pulau lain. Ya, karena dia tidak menyebutkan pulau itu, Atlantis itu adalah sebuah anak benua gitu ya. Dapat mencapai pulau lain, ya bisa kita lihat bahwa di sebelah timurnya itu ada Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, bahkan sampai ke Filipina, itu adalah pulau-pulau lainnya. Nah, kemudian ditambahkan lagi, dari pulau-pulau tersebut dapat mencapai ke benua yang ada di seberangnya, yang di seberangnya adalah sebuah samudra, ya, itu benua Australia kan, pasti kan. Benar sekali, jadi detail ya, sangat detail ya. Itu nggak ada dari 3 lokasi tadi, Afrika Tengah, Amerika Tengah maupun di Asia Tenggara, hanya satu yang nggak tahu ya di Asia Tenggara ini. Iya. Memang sih kalau dilihat dari penuturan Anda, Mas Dani, kesannya itu Plato kok kekinian sekali ya. Dalam arti apa yang dijelaskan itu kita bisa dengan mudah sebetulnya melihat bukti-buktinya. Apakah memang seperti itu yang tercantum dalam kitab? Dalam arti begini, Mas. Dalam arti begini, saya lebih agak sedikit mundur soal otentitas dari buku itu ya. Dari mana misalnya kita bisa meyakini betul-betul buku itu ditulis oleh Plato? Karena kan ya mohon maaf lah, kita banyak menemukan fakta-fakta misalnya ya, ada buku-buku zaman dulu itu yang diklaim ditulis oleh si Anu padahal ternyata bukan, misalnya seperti itu. Setelah penelitian. Nah, ini kira-kira screening Anda bagaimana terhadap buku Plato ini? Ya, otentik sekali itu, karena itu di tempatnya Plato itu adalah yang pertama kali mendirikan sebuah akademi, ya, akademi filsafat. Iya, Politeia itu kan, iya. Ya, itu, nah, itu catatan Plato itu tersimpan dengan rapi di akademi itu, gitu loh. Artinya itu jelas otentik sekali, dan sampai sekarang pun nggak ada yang mempermasalahkan gitu. Oh gitu, iya. Kan masih utuh itu bukunya itu, gitu. Oh, yang Anda punya atau mohon maaf diberi oleh orang Yunani dalam bahasa Yunani atau apa yang buku apa itu? Saya kan sudah di copy lah ya, artinya di scan lah, ini scan, kemudian ada yang di terapi dan sebagainya lah ya. Banyak sekali di internet kalau mau baca, dan nggak ada yang berbeda, semua sama. Wah, ini luar biasa sekali ya. Buku itu kan hitungannya sudah ribuan tahun ya, masih tetap bisa otentik utuh. Nah, iya. Saya ingin sebelum kita melangkah ke bukti-bukti yang mungkin bisa Anda sebutkan, kita juga ingat bahwa sebelumnya atau mungkin saya sebelumnya mendengar yang mengangkat isu ini adalah mendiang Profesor Arayo de Santos ya dari Brazil. Betul ya, Mas ya? Hubungan sebenarnya sih bukan hanya dia ya, sebelum Profesor Santos ini menyampaikan itu, sebelumnya udah ada yang mendiskusikan ya di internet ya. Oke. Ya. Kemudian ya Santos ini masuk, nah dalam sekali Santos ini mendiskusikannya ya. Kemudian menerbitkan sebuah buku pada tahun 2005. Nah itulah yang pertama kali ya sebenarnya yang mencuat kenapa Atlantis itu ada di Jawa adalah waktu itu.
Oke. Jadi saya baca, ya, kemudian saya teliti sendiri juga apa yang dikatakan oleh Santos itu ya. Saya coba lihat, oh, ternyata betul-betul ya. Kemudian saya meneliti lanjutannya dengan lebih detail lagi, dengan membuat model-model, ya. Kemudian baca tadi itu bukunya Plato itu, dan ternyata kok ada tambahan lagi selain Santos ya. Ada tambahan bukti banyak lagi selain yang ditulis oleh Santos. Gitu. Oh, hasil temuan dari Mas Dani sendiri. Ya, Hmm. ya. Oke, nah ini kita maaf, sahabat Airman. Jadi izin Mas, sahabat Airman, ini kita sedang berbicara dengan Mas Dani lengkap Mas Dani Irwanto. Beliau adalah seorang ahli hidrologi dan pada saat yang sama juga seorang peneliti tentang keberadaan Atlantis di Laut Jawa. Kita menyebutnya sekarang Laut Jawa karena apa yang tadi disebut oleh Mas Dani itu sebagai Sundaland itu sekarang sebagian sudah terendam oleh lautan sehingga ya kita mengenal pulau-pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera. Dulunya itu merupakan satu kesatuan dengan nama Sundaland. Silakan kalau Anda ingin berdiskusi dengan kami di sini ya 0811 19 62 6893 atau 8590 6497. Baik, ini saya kira kita masuk pada krem de la kremnya pembicaraan kita Mas Dani sore hari ini. Bukti-bukti yang Anda temukan yang tidak ditemukan oleh Profesor Dos Santos itu apa tentang Atlantis di Sundaland? Monggo. Baik, ya. Ya salah satunya adalah lokasinya. Kalau Santos itu bergerakan ada di Laut Tiongkok Selatan, sekitar Natuna ya. Oh, Nah kalau saya, ya, setelah membaca, kemudian saya bikin model-modelnya, ya, iya. itu ternyata ada di Laut Jawa itu yang paling memungkinkan, ya, dari deskripsi Plato. Oke. Nah apa deskripsinya? Apa perlu saya jelaskan di sini? Ada banyak soalnya. Oh, boleh salah satunya loh. Tentu kita kan butuh validitas ini ceritanya. Ya, Pakai salah bahasa satunya Yunani ya. adalah, ya, Keren, biar keren. ya. Monggo. Salah satunya yang tidak banyak dibahas oleh teori-teori lain adalah tentang adanya sebuah dataran. Ya, Hmm. sebuah dataran di dekat ibu kota Atlantis. Luasnya sekian, panjangnya sekian, itu semua detail sekali. Ya. Hmm. Gunung-gunungnya, jadi diceritakan begini. Ada sebuah dataran dengan luas tertentu sekian kali panjangnya sekian kali lebarnya sekian. Di sebelah utaranya itu ada perbukitan, terlindung oleh perbukitan. Kemudian miringnya ke arah selatan menuju ke sebuah laut. Ya. Iya. Menghadapnya adalah ke utara selatan, bentuknya adalah persegi lonjong lah seperti itu ya. Itu kemudian di dalamnya ada saluran-saluran atau sungai lah begitu ya. Nah, itu saya cari di seluruh dunia ya, atau tadi sebenarnya saya sudah sampai ke Asia Tenggara. Di Asia Tenggara saya cari dengan ukuran sekian yang menghadap utara selatan, selatannya ada laut, itu hanya di Kalimantan. Datarannya itu. Ya. Ada di Kalimantan, ya sekarang di Kalimantan Selatan ya, itu di sekitar Palangkaraya sana. Ya, itu adalah sebuah dataran, dan saya plotkan di situ ukurannya sama persis dengan yang ditulis oleh Plato. Oke. Nah, itu salah bukti tentang dataran. Ya. Kemudian di dalam dataran sendiri itu ada saluran-saluran yang sudah cukup maju, yaitu dibikin oleh manusia saluran-saluran itu. Ya. Gunanya apa? Untuk pelayaran, untuk irigasi, dan kemudian terakhir saya lihat itu bahwa bisa untuk pengendalian banjir. Yaitu sekarang yang disebut dengan sistem saluran di Kalimantan Selatan, yang disebut mereka menyebutnya dengan sistem anjir. 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 Iya. Oh, oke. Ya ini kayak anak sekarang anjir gitu. Iya, banyak yang komentar itu, anjir katanya gitu. Iya. Tapi ada sekarang nyata ada di sana, masih ada sekarang. Masih ada. Itu masih digunakan juga gitu. Dan itu satu sistem yang unik ya. Belanda aja nggak tidak punya sistem.
Bahkan Belanda waktu datang ke sana pertama kali itu kedengaran kenapa ada sistem saluran seperti ini. Ya. Oh gitu. Tidak sama dengan sistem yang di Belanda. Belanda menggunakan sistem polder ya. Dan di sana itu menggunakan sistem terusan. Jadi sungai-sungai itu dihubungkan dengan terusan-terusan, yaitu saluran-saluran yang bukan dua sungai dan ada banyak sungai itu dihubungkan, kemudian dari itu dicabang-cabang lagi untuk mengairi ke sawah. Juga bahwa panennya itu setahun 2 kali kan persis ya sama dengan ini ya. Itu sebentar, Mas, izin kalau di Palangkaraya itu atau di Kalimantan Tengah di daerah mana sekarang kira-kira itu ada tanah lapang yang ya? Kalimantan Tengah. Iya. Sungai Barito, Kapuas, dan bisa dari sungai itu. Dataran ya. Kalimantan Tengah, tepatnya Kalimantan Tengah. Ada sedikit yang di Kalimantan Selatan. Gitu. Anda sudah misalnya meneliti kalau soal saluran tadi, karena ya saya ingat karena saya pernah ya dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin ke Palangkaraya itu dulu tahun 2000 aja masih pakai apa istilahnya speed ya, kita pakai ya saya emang agak berpikir juga ini kok sungainya kok kayak ada saluran-saluran begitu gitu. Itu menurut Anda salah satu bukti Atlantis ya? Apa memang? Anjir. Oke. Ada bukti-bukti bahwa itu memang dibuat sampai ribuan tahun yang lalu begitu? Dari sisi arkeologi misalnya? Iya, Belanda datang aja nggak ada itu. Artinya kan itu sebelumnya sudah ada. Nah kalau bukti-bukti apa ada sih yang pernah melakukan misalnya pemburuan di situ ya. Tapi bukan spesifik riset tentang saluran ya. Bahwa kira-kira 12.000 tahun yang lalu di situ sudah ada campur tangan manusia. Itu ada pernah yang meneliti di situ. Oh, 12.000 tahun yang lalu sudah ada campur tangan manusia di daerah Kalimantan Tengah itu, begitu? Iya. Pernah di seluruh Kalimantan sudah ada semua. Gitu. Oh, oke. Gitu. Iya. Itu salah satunya yang kita teliti. Ya, apalagi salah satu bukti ya. Pasti banyak lagi buktinya. Oh iya, kebetulan kan memang kita rencananya mau berseri, Mas. Jadi itu berarti ya bukti pertama itu adalah adanya anjir ya saluran. Anda sudah pernah mendiskusikan ini dengan pihak-pihak lain gitu untuk mendapatkan katakanlah konfirmasi atau klarifikasi terkait dengan anjir ini? Iya, tentu saya sudah. Bahkan yang di seminar waktu itu juga saya sampaikan di situ ada. Gitu. Jadi ya gimana ya? Belum ada yang bisa membantah ya, gitu. Oh iya. Ya memang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut itu pasti ya, dan mereka tertarik untuk melakukan penelitian itu. Ya saya cuma begini, artinya itu kan sebuah bukti yang sangat kasat mata, kemudian bahkan masih bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri begitu. Dan mudah-mudahan siaran kita ini karena kita nggak pernah tahu ya yang dengar kita di internet seperti apa misalnya, atau siapa tahu ada teman-teman dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah yang Anda berhubungan dengan soal-soal sejarah, budaya, arkeologi, barangkali antropologi Kalimantan. Ini mungkin perlu juga dijadikan bahan kajian yang serius gitu. Karena seperti tadi kita diskusikan secara off air ya Mas ya, kalau apa sih sebetulnya yang menjadi nilai lebih gitu ya, kita mengetahui hal-hal semacam ini dari perspektif sejarah kita sebagai bangsa begitu. Ya banyak tentu saja nilai lebih ya. Pertama adalah kebanggaan kita bahwa ternyata peradaban manusia itu berasal dari daerah kita. Itu pertama ya. Bahkan satu menjadi kebanggaan dunia itu. Yang kedua ya kalau kita bicara sejarah ya, kalau kita umpamakan sebuah pohon, sejarah itu adalah akarnya. Jadi kalau orang tidak paham sejarah ya sama aja pohon tidak memiliki akar gitu. Oke.
Yang ketiga ya tentu saja bisa digunakan untuk perencanaan jangka panjang, bahwa di negeri kita ini adalah sangat spesifik, tanah yang subur, punya sumber daya alam yang berlimpah, bagaimana cara mengelolanya itu ya. Iya. Baik, Mas Dani Irwanto, ini saya kira satu ini saja sudah cukup membuat kita merenung ya, karena mestinya sih ini sebuah karya yang terpampang di depan mata gitu di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Tengah. Tinggal apakah teman-teman barangkali dari Kalsel maupun Kalteng, mungkin Pak Haji Isam ya sebagai tokoh masyarakat terpandang di Kalimantan Selatan bisa mempelopori, karena kalau ini sampai terungkap betul-betul lebih spesifik begitu secara ilmiah, wah ini nilai lebihnya orang bisa berbondong-bondong datang untuk melihat saluran-saluran itu misalnya gitu kan, Mas Dani ya. Jadi bukan semata-mata pesiar, tapi ini ini ternyata asal muasal peradaban manusia tuh salah satunya di sini. Wah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Baiklah Mas Dani Irwanto, ini terima kasih bincang-bincangnya yang sudah sangat inspiratif. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya Mas ya. Karena Anda bilang masih ada 60 bukti keberadaan Atlantis. Dan kita sekarang baru bicara 2 lah katakanlah ya, 2 bukti keberadaan Atlantis di Laut Jawa. Mas Dani Irwanto, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya Mas Dani. Ya baik, terima kasih juga. Selamat sore Mas, sukses untuk Anda. Selamat sore. Ya. Sahabat RMN, itu tadi Dani Irwanto, seorang hidrolog yang sekaligus juga seorang pengamat dan pendukung gagasan bukti-bukti keberadaan Atlantis di Laut Jawa.